Gimana Pak tadi Pak? Tanggapannya Pak setelah menyaksikan Pak dan menyerahkan penyerahan Pak? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari, dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Berarti kalau nanti ada wacana 2 seri Pak, didukung ya Pak? Ada wacana 2 seri tahun depan, kira-kira mendukung nggak Pak? Karena kan di Arab juga 2 seri Pak, di Riyadh 2 kali. Kalau untuk di Indonesia 2 kali, bagaimana? Semua yang baik untuk negara ini kita dukung. Kemarin kan sempat ramai diperbincangkan Pak, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Formula E ini. Apakah dengan kehadiran Bapak ini menunjukkan? Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Pak, ke depan untuk Itu bentuk dukungan. Untuk sirkuit ini sendiri Pak, ke depannya apakah akan lebih banyak balapan sejak sini atau apa yang akan Ya lebih dilakukan? baik kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Kalau setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Udah ya. Pak Jokowi soal ini Pak Prabowo. Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Setelah kita saksikan bareng-bareng wawancara Presiden kita Joko Widodo setelah perhelatan Formula E didampingi sama Anies Baswedan, sama Puan Maharani dan Sahroni juga ya. Sama tadi tuh sempat muncul juga Bapak Sandiaga Uno yang terakhir videonya gue bikin video untuk mengkritik ya. Tapi sebenarnya patut disayangkan juga gue nggak ngelihat Menteri BUMN ya. Dan satu lagi gue pengen lihat Saudara Giring. Jadi kalau kayak gini kan adem dari awal gitu ya. Dari awal mereka muncul, mereka support gitu ya. Dari yang berseberangan politiknya gitu, yang awalnya berseberangan. Jadi apa ya? Nggak tahu gue ini gimana ya polanya. Tapi gue mikirnya gini ya. Sebenarnya Jokowi, Presiden Jokowi udah nothing tulus bro. Seharusnya makanya dia ketika partai pendukung dia menghajar habis-habisan Formula E, dia dengan melenggang sendiri waktu itu meninjau sirkuit Formula E. Dan gue udah kepikiran kalau Jokowi ini sepertinya tidak mengikuti partai-partai pendukungnya, karena dia udah nggak punya kepentingan di dalamnya ya. Buat saudara-saudara yang masih mendukung atau berpecah belah antara pendukung Jokowi dan bukan, harusnya udah nggak membenturkan Jokowi dan Anies Baswedan, karena Jokowi sendiri udah menyatakan dirinya udah nggak melanjutkan
Karena memang sesuai undang-undang dasar kita maksimal dua kali periode ya, walaupun belakangan kemarin sempat diusulkan 3 periode, tapi laga-laganya kayaknya nggak terlaksana, dan sepertinya Presiden Jokowi juga udah nggak punya kepentingan ya. Dan kemarin gue coba mendengar wawancara dari Kaisang, kalau sebenarnya ibu negara udah kemas-kemas dari istana negara ya, padahal masih tahun lagi ya untuk pemilihan presiden. Jadi gua rasa memang Jokowi yang sekarang udah berbeda. Jadi kalau kalian membenturkan antara Jokowi dan Anies Baswedan udah lewat masanya, bro. Dan gua rasa harusnya memang seperti itu. Jokowi sekarang tidak lagi mengkotakkan pendukungnya, jadi dia lebih bebas lagi. Dia mau sekarang kan terbentur antara kadrun dan cebong. Harusnya Jokowi udah tidak lagi berada di kolam itu gitu ya. Dia harusnya udah jadi bapak negara seperti mantan presiden lainnya gitu ya. Udah ada di luar politik, kecuali dia membuat suatu partai baru gitu ya, misalnya bisa aja dia bermain politik lagi gitu ya. Tapi untuk yang sekarang gue rasa dia udah nothing tulus, dan itu juga makanya dia bisa dengan bebasnya berkunjung ke Formula E yang notabene memang kebanyakan dari partai pendukungnya adalah pro kontra ya terhadap Formula E gitu. Dan gue bersyukur banget ya, kenapa nggak dari dulu seperti ini, nggak kemarin-kemarin, supaya meredam orang-orang yang mau jatuhkan olahraga ini gitu ya. Dan dari wawancaranya itu benar sekali, dan gue sering bahas sekali ya bahwa Indonesia tuh penting banget balap formula. Bahkan gue menyatakan lebih penting menggelar Formula E daripada GP. Mungkin orang-orang penggemar GP marah sama gue, tapi gue bilang karena Indonesia ini nanti adalah produsen baterai nomor 1 dunia ya. Kalau misalnya sekarang kita di Formula E kesusahan cari sponsor, kemungkinan di 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, Indonesia bakal menjadi sponsor terbesar balapan-balapan seperti ini, karena Indonesia adalah produsen nomor 1 dunia nanti ya. Sekarang udah terrealisasi, antara hilirnya sampai hulunya nanti ada di Indonesia. Bahannya pembuatan baterai ada, nikel ada di Indonesia, nanti pabrik pembuatan baterainya di Indonesia, nanti pembuatan mobil di Indonesia. Jadi dari hulu sampai hilir kita menjadi rajanya ya di kendaraan baterai dunia gitu. Jadi ini momen ini sebenarnya sangat penting buat Indonesia, bukan hanya untuk olahraganya tapi untuk momentum bagaimana kita bermain sebagai pemain baterai dunia. Walaupun sekarang belum ya, karena belum jadi semua nih. Nanti kita berasa 5 tahun kemudian akan lebih banyak balapan seperti ini. Gue yakin itu, dan gak hanya di balapan formula, gue yakin mungkin suatu saat MotoGP ada MotoGP elektrik. Dan itu gue berharap dan gue yakin bahwa Indonesia bakal menjadi pembuka ya untuk balapan ini. Dan gue yakin Indonesia jadi sponsor pertama ya. Nanti ada Indonesia baterai, ada macam-macam di balapan di luar negeri, dan itu sekarang adalah momentum yang tepat gitu ya. Nah untuk yang lainnya gue bahas tentang masalah Bapak Sandiaga Uno yang kemarin gue sempat singgung-singgung juga ya, Formula E dianaktirikan, dan gue menyinggung tentang Bapak Sandiaga Uno. Dan di Facebooknya dia update Formula E ya, walaupun menurut gue terlambat ya. Beliau
istilahnya mengekspos Formula E. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Tapi ya sudahlah, Formula E berjalan dengan begitu gemilangnya menurut gua, dan menurut gua ya, balapan Formula E di Jakarta ini paling besar, paling megah ya dibanding tempat-tempat lain ya. Begitu banyaknya penonton dan macam-macam, tapi tetap aja masih banyak yang nyinyir ya. Gua nggak tahu kenapa, dan gue berharap tahun kedepannya kita bahkan lebih baik dari sekarang, karena ini kita udah kontrak untuk 3 seri ya, 3 tahun ya kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, bahkan kita nanti menjadi reguler ya tiap tahun. Dan gue berharap sih mungkin nanti ada perubahan track, atau bisa di Monas gitu sesuai dengan momen awalnya gitu ya, bisa aja gitu ya. Kenapa enggak gitu kan, karena icon terus terang di Ancol ini bagus, tapi nggak mencerminkan Indonesia yang modern gitu. Karena di Ancol ini walaupun ada JIS, tapi kalian lihat sendiri bahwa perumahan-perumahan kumuh masih banyak di daerah Jakarta Utara ini gitu ya. Jadi nggak mencerminkan teknologi yang canggih gitu ya. Kalau daerah Monas kan udah banyak gedung-gedung tinggi, itu mencerminkan teknologi gitu menurut gua gitu ya, dan bisa mengangkat nama Indonesia gitu ya. Wah, dengan kebersihannya dan macam-macam. Kita tahu daerah-daerah Monas, Sudirman itu kelihatan banget bersih, dan menurut gua udah setara dengan kota-kota besar, kota-kota yang modern di seluruh dunia gitu ya. Dan ya mudah-mudahan bisa gitu ya kan. Dan mengenai yang lain ya, gue pengen tahu pendapat Giring yang lain, teman-teman PSI misalnya gitu ya, dengan mulusnya perhelatan ini. Dan gue juga pengen denger nih yang kemarin mengkritik tentang gue bikin video tentang anak tiri. Gue juga pengen pendapat kalian bagaimana tentang presiden akhirnya datang juga gitu ya. Dan gue cukup bangga, dan gue istilahnya walaupun ini terlambat ya, seperti yang gue bilang tadi, dan presiden juga berkilah kalau pemerintah pusat juga memberi dukungan ya, berupa misalnya izin dan macam. Dan sebenarnya itu sih memang keharusan, bukannya bentuk dari dukungan menurut gua. Masa iya mau dijegal, istilahnya enggak, tapi dukungan yang paling diharapkan sebenarnya kan sebagai sponsor ya dari pihak BUMN, dan itu enggak terjadi. Tapi sekali lagi, dengan seperti ini Formula E jadi dikenal masyarakat luas, dan presiden bilang sendiri bahwa inilah momentum Indonesia, karena Indonesia ingin menjadi produsen baterai dunia, dan dia berharap ada balapan-balapan serupa seperti Formula E ini ya, dan kita bisa menjadi salah satu negara yang memang memsponsori balapan-balapan seperti ini. Oke, gitu aja opini gue mengenai Formula E yang akhirnya didatangi presiden. Akhirnya presiden menyerahkan piala kepada juara di seri Jakarta ini, dan dia serahkan ke Mitch Evans ya. Jadi selamat buat Mitch Evans. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa menang juga. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.